9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagi lause ini ayat hafalannya Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Hai lause ini hafalannya Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, berkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Pagi lause ini ayat hafalannya Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Pagi lause ini ayat hafalannya Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Wih, ketemu lagi nih. Hayu kita ibadah. Hayu kita ibadah. Kids, hari ini kita sungguh bersyukur ya bisa ketemu lagi di Glow Sunday School di Kaya Kebon Jeruk nih. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita di hari Minggu ini. Udah pada bangun kan pastinya ya, udah pada mandi, dan kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Koyos, sudah siap belum? Siap dong. Wih, Koyos hari ini rapi banget. Dia udah mau siap juga untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk lause Riri, kita muji nama Tuhan. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Yuk adik-adik, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik dan nyanyikan dengan semangat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di hari ini setiap kami diizinkan untuk boleh beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik untuk kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh berkati ibadah sekolah minggu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loster Riri, Ya. pernah tidak merancangi pergi keluar kota? Pernah, Koyos? Kalau Koyos pernah atau enggak? Gak pernah. Enggak pernah. Adik-adik di rumah pernah atau enggak nih? Pergi, ngerancangin untuk pergi sama orang tua keluar kota untuk liburan. Saudara jadi keinget nih Koyos, pengalaman udah ngerancangin mau pergi liburan di tahun yang kemarin, tapi gara-gara pandemi akhirnya nggak jadi nih pergi. Akhirnya semua rancangan yang udah dibuat gagal deh. Tapi Koyos, saudara keinget juga ada satu rancangan yang nggak pernah gagal, tahu nggak? Apa itu? Ada satu rancangan yang nggak pernah gagal loh adik-adik, yaitu rancangan yang udah Tuhan buat untuk setiap kita. Dan rancangannya itu disebut rancangan yang terindah. Adik-adik, yuk kita sama-sama pujikan lagu ini. Rancanganmu indah. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, ku pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Kau tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu selalu nyata dalam hidup setiap kita. Ku tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu nyata dalamku, yang mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesus. Rancanganmu, rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Loster Rere siap nih untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum untuk sama-sama mendengarkannya? Yuk kita mau siapin hati dan pikiran kita mau berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama beribadah. Hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam hidup kami. Kami juga mau agar setiap kami boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin mempermuliakan dan menyenangkan hari Tuhan saja. Berkati kami Tuhan, sekalipun kami mendengarkan firman dari rumah masing-masing, tapi biarlah kami boleh mendengarkannya dengan serius dan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Loster Rere mau tunjukin sebuah barang. Kira-kira apa ya? Tunggu ya. Tada! Nah, adik-adik, apa ya ini? Ini adalah bunga. Iya, ini bunga. Cantik ya bunganya, warnanya pink gitu deh. Wah, kalau misalnya papa mama kalian dikasih bunga, seneng nggak adik-adik? Apalagi mama ya, biasanya mama akan sangat terharu kalau misalnya kita kasih bunga di hari ulang tahunnya, di hari ibu misalnya ya, atau hari-hari yang spesial lainnya untuk mama kita atau juga untuk papa kita ya adik-adik. Bakalan seneng banget, Loster Rere juga bakal seneng banget nih kalau dikasihin bunga seperti ini. Bunganya cantik, apalagi bisa dirangkai. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau disuruh milih, kalian bakal pilih yang mana? Mau pilih bunga atau pilih tas kertas kayak begini nih? Kemungkinan pilihannya bakal banyak yang pilih bunga ya adik-adik ketimbang tas kertas ini. Bakalan mikir, buat apa tas kertas ini, kan bisa robek, cuma bisa dipakai satu kali. Enggak deh, nggak usah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tapi sebenarnya dua benda tersebut masih baik kok untuk dipilih. Ya, tergantung dengan fungsinya ya adik-adik. Ngomongin soal kita mau kasih hadiah, adik-adik mau bakal dapat hadiah apa nih kalau misalnya disuruh pilih? Ada sebuah kisah nih adik-adik. Waktu itu ada seorang perempuan yang sudah tua dan lanjut usianya. Dia pakai baju yang compang-camping, lusuh, badannya juga terus kering. Dia juga, maaf ya adik-adik, mungkin sudah terlihat berapa waktu gak mandi. Kira-kira adik-adik bakal gimana? Jadi kita punya ekspresi bilang bau gitu ya. Tapi ternyata perempuan ini pergi ke sebuah supermarket adik-adik. Ada seorang pelayan yang hampir mengusir dia. Waktu pelayan ini lihat, ngedeketin, dari tambah dekat. Pelayan ini mulai, ibu ngapain di sini? Kalau mau minta-minta di luar, bukan di sini tempatnya. Wah, adik-adik, nenek tersebut langsung melihat pelayan tersebut. Enggak, saya mau beli sesuatu. Terus pelayan ini tetap gak percaya. Udahlah, gak usah bohong bu, keluar aja. Mana mungkin ibu punya uang untuk beli. Terus nenek ini, benar nak, saya mau beli barang di dalam. Dan akhirnya pelayan ini tetap aja gak izinin nenek tersebut itu masuk, karena mungkin takut pengunjung yang lain akhirnya terganggu. Padahal ya adik-adik, setelah begitu nenek tersebut ternyata beneran punya uang loh untuk beli sebuah barang di supermarket. Gimana ya adik-adik? Tapi dari kisah ini kita tuh bisa lihat ya adik-adik, seringkali kita itu kasih penilaian berdasarkan apa yang terlihat dari mata kita. Kita sering menilai seseorang mampu atau tidak mampu
baik atau tidak baik dari luarnya aja. Misalnya, kalau dia pakaiannya rapi, kita seringkali bilang, oh dia itu pasti anak yang baik. Kalau misalnya rambutnya acak-acakan, rambutnya warna-warni, terus bajunya juga kusut kayak gitu ya, kita mungkin bilang dia anak yang malas, anak berandalan, gak baik lah, nakal lah, bandel lah, wah, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut belum tentu benar ya adik-adik. Nah, berbicara soal hadiah dan juga berbicara soal apa yang dilihat oleh mata kita, ada loh sebuah kisah di dalam firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sedang mengajar kepada setiap orang yang ada saat itu. Nah, saudara mau baca ini dari Markus 12 ayat yang ke-41 hingga yang ke-44. Adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita. Kita buka Markus 12 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-44. Lalu saudara mau bacain ya buat setiap kita. LAI memberikan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk mendapati peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik kalau lihat ini pasti selalu teringat ya dengan momen dimana kita akan kasih persembahan waktu kita ibadah di gereja. Iya, biasanya Losa para suci bakal tanya siapa yang mau edarin kantong persembahan. Terus nanti akan dipilih deh salah satu untuk boleh melayani mengedarkan kantong persembahan sambil kita menyanyikan pujian persembahan. Dan kita masukin deh uang persembahan kita sambil dengan menyanyi dan bersuka cita bersama sebagai ucapan syukur. Nah adik-adik, kala itu Tuhan Yesus lagi datang ke bait Allah. Lalu Tuhan Yesus itu lagi ngeliatin para orang-orang yang kasih persembahan. Banyak orang pastinya yang kasih persembahan di bait Allah adik-adik. Ya, persembahan itu biasanya nanti akan dipakai untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Ketika itu Tuhan Yesus ternyata tertuju kepada salah satu orang yang datang, di mana dia itu badannya udah gak terlalu sehat mungkin, dan juga dia dikatakan sebagai seorang janda. Jadi udah perempuan terus janda begitu ya, biasanya kala itu masuk dalam kategori orang-orang yang yang tidak terlalu diperhitungkan adik-adik. Nah ternyata Tuhan Yesus memperhatikan berapa banyak sih yang dimasukin oleh janda tersebut. Nah, bedanya dengan persembahan yang dilakukan zaman sekarang dan juga waktu Tuhan Yesus adalah mereka itu kasih persembahannya itu maju ke depan adik-adik. Jadi ada kantong khusus, ada mungkin kotak khusus ya untuk masukin uang persembahannya. Jadi banyak orang bakalan ngeliat atau mungkin waktu itu bisa ngedengerin juga kali ya kalau uangnya jatuh, atau bisa ngeliat juga seenggaknya berapa uang yang dimasukin karena belum ada amplop kala itu adik-adik. Jadi akhirnya Tuhan Yesus memperhatikan sang janda ini. Tahu nggak sih adik-adik berapa jumlah uang yang dimasukin oleh janda tersebut? Katakan dia cuma masukin 2 peser. Adik-adik kalau kita hitung-hitung duit itu, uang 2 peser itu adalah jumlah yang paling kecil. Jadi 1 peser itu tuh jumlah yang paling kecil. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini uang yang paling kecil tuh berapa sih adik-adik? Mungkin 100 rupiah kali ya. Masih ada yang punya uang 100 rupiah? Masih dong ya, kalau kita pergi ke warung atau kita pergi ke mall atau kita belanja sesuatu, seenggaknya masih ada uang 100 rupiah yang
bisa dikembaliin tuh adik-adik, jangan dibuang, kumpulin. Nah adik-adik, kurang lebih 1 peser itu mungkin kalau kita hitung dalam jumlah sekarang yang paling kecil itu 100 rupiah. Dan untuk seorang janda punya uang segitu tuh susah loh adik-adik di masa Tuhan Yesus. Jadi dihitung-hitung kalau 1 dinar itu 128 dan jumlah untuk upah minimumnya itu 50.000, kurang lebih 1 peser itu tuh berarti 400 rupiah. Dan dia cuma punya duit 2 peser, yaitu jadinya 800 rupiah. Nah adik-adik, berarti 800 rupiah itulah yang dia persembahkan untuk Tuhan Yesus di kotak persembahan di bait Allah. Nah di kala tersebut waktu Tuhan Yesus berkata, lihatlah persembahan dari janda inilah yang lebih besar, lebih diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya maksudnya adik-adik? Adik-adik, bukan soal jumlahnya terus kita langsung bilang ya udah yang penting kita kasih uang aja sedikit aja juga nggak apa-apa, Tuhan senang. Bukan soal begitu juga, atau kita bisa bilang ya udah kasih aja yang paling banyak, Tuhan juga nanti senang. Enggak ya adik-adik, bukan soal itu. Tetapi yang mau Tuhan Yesus katakan adalah Tuhan Yesus melihat hati dari janda ini. Adik-adik tahu nggak? Ternyata uang 2 peser itu adalah uang terakhir dari janda ini loh adik-adik. Saudara bayangin, kalau kita ada di posisi janda tersebut, di uang kita yang paling terakhir, belum tentu loh adik-adik kita mau kasih semuanya untuk Tuhan Yesus. Benar nggak? Mungkin kita bahkan waktu ada yang dikasih persembahan sama papa mama, misalnya dikasih 5.000, tadi yang mikir, aduh gimana ya ini masih dikasih 5.000, kan buat jajan enak. Tetapi kita bisa lihat nih dari janda ini adik-adik, sekalipun dia punya 2 peser dan itu uang terakhir dia yang dia miliki hari itu, dia kasih semuanya buat Tuhan Yesus tanpa menggerutu atau ngomel-ngomel, tanpa bilang sayang, 1 aja deh, 1-nya buat saya. Enggak, dia kasih semuanya, dan itulah yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Di saat banyak orang kasih dari kelimpahannya, dari kelebihannya, karena memang dia punya keberadaan keuangan baik, tetapi berbeda sekali dengan janda ini. Dia memberikan dari apa yang dia miliki yang terbatas, tapi dia kasih semuanya buat Tuhan. Adik-adik, ini mau menandakan soal hati kita. Hati kita yang mau kita kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Wah adik-adik, janda ini memahami sekali ketika Allah itu sudah sangat baik buat hidupnya. Tidak mungkin kalau dia tidak memahami, dia mau kasih keseluruhannya buat Allah. Dia menghormati Allah, dia takut akan Allah, dia gak perhitungkan untuk hidupnya, tetapi dia memperhitungkan, dia mau kasih yang terbaik lewat apa yang dia miliki sekalipun terbatas, dia mau kasih buat Tuhan. Wah ini keren banget adik-adik, dan kita mau sama-sama belajar punya hati seperti seorang janda ini. Apa yang kita miliki, kita mau sisihkan, kita mau berikan secara total buat Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak punya uang saat ini, tetapi kita punya kehidupan kita adik-adik. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghormati Tuhan dengan apa? Dengan menghormati orang tua kita, dengan taat kepada orang tua kita, dengan punya waktu untuk Tuhan kita, dengan memuji nama Tuhan dengan sungguh. Itu bisa kita berikan sebagai persembahan hidup kita adik-adik. Mungkin kita terbatas dalam keuangan karena kita belum punya pekerjaan ya. Tetapi adik-adik, kita bisa kasih hidup kita keseluruhan buat Tuhan Yesus. Mau nggak adik-adik? Kita bisa berikan yang terbaik. Waktu janda ini masuk ke dalam bait Allah dan kasih persembahan, orang-orang banyak itu udah kasih penilaian yang negatif karena melihat wah dia pasti tidak mampu. Tetapi yang tidak mampu ini malah diperhatikan sama Tuhan. Karena apa? Karena hatinya untuk Tuhan.
dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan. Adik-adik, kita bisa memberikan persembahan hidup kita buat Tuhan. Dan Saudara mau tantang setiap kita untuk kita kasih yang terbaik lewat apa yang kita miliki. Persembahan kita, kalau kita setiap hari Minggu beribadah, sudah berapa waktu kita belum ke gereja. Adik-adik, kita tetap kasih persembahan kita masukin ke amplop. Kita titip ke papa mama yang datang ke gereja, aku mau kasih ini dong, titip. Karena saya mau kasih untuk Tuhan, untuk pekerjaan tangan Tuhan. Kita juga bisa bilang, mama, papa, apa yang bisa kita bantu? Aku mau bantu. Kita mau kasih persembahan hidup kita buat Tuhan. Adik-adik, betapa indah ya kalau kita bisa melakukan hal tersebut, karena itulah yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan. Hari ini, Saudara mau kasih setiap kita untuk bisa memberikan yang terbaik lewat apa yang kita miliki, baik itu secara materi ataupun lewat keseluruhan hidup kita. Itulah yang pertama. Hari ini kita ada aktivitas nih adik-adik. Saudara mau ajakin setiap kita untuk buat aktivitasnya ya. Adik-adik, siapin yuk kertas yang seperti ini ya. Lalu kalau sudah ada, adik-adik boleh lipat setengah. Lipat yang rapi ya adik-adik. Lalu sudah setengah kan, kita lipat lagi ya ke setengah yang ininya. Dua sisinya kita lipat ke bagian tengah. Oke, jika sudah, adik-adik, nih ya, jadi ada 4 garis kan? Yuk, sekarang kita lipat bagian ujung dan ujungnya, tapi jangan ke tengah ya. Nih, Saudara praktekkan terlebih dahulu. Nah, jadi ada 3 bagian nih lipetannya ya. Lalu kita buka. Adik-adik butuh gunting nih untuk hal ini. Adik-adik harus menggunting sisi-sisi sebelah sininya nih, ujung-ujung sininya. Oke, kita gunting ya secara perlahan. Oke. Kita gunting semuanya. Nih ya. Oke, ada satu lagi. Lalu sisi yang satunya ya. Oke. Nah, sudah. Oke. Gini ya adik-adik. Lalu kita mau lipat bareng-bareng. Oke, kita ambil bagian yang ini terlebih dahulu, bagian atas ya. Lalu bagian yang nomor 3, oke? Nah, kita lipat ke dalam. Lalu kita mulai lipat seperti ini. Kira-kira mau jadi apa ya lo sererek? Oke. Kita lipat, 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 dilipat lagi. Nah, adik-adik kan masih ada ujungnya nih ya. Kita potong sedikit ya. Nih dari ujung. Kita potong sedikit lagi. Ya. Oke, udah mulai kebayang nih bikin apa? Ya, kita bikin peti persembahan. Tara adik-adik. Nih. Nanti adik-adik bisa tulis atau warnain terlebih dahulu ya, sebelum ditempel-tempel pakai lem kedua sisinya. Lalu di atasnya adik-adik bisa tulis persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti adik-adik bisa bikin juga ya yang koin seperti ini, ataupun nanti bentuk hati seperti ini.
Oke adik-adik, kira-kira seperti itu. Yuk adik-adik, kita tutup jalan doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada setiap kami pentingnya setiap kami punya hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami mau belajar seperti seorang janda yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan lewat kelebihan yang dia miliki, tetapi keterbatasan yang dia punya, dia mau kasih semua buat Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami yang masih kecil ini mau belajar juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat hidup kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menghormati dan takut akan Tuhan. Kami mau kasih persembahan hidup kami buat Tuhan saja lewat kehidupan yang setiap hari kami lakukan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa bikin aktivitasnya dan laporkan ke grup Glow Sunday School GKI Kebon Jeruk ya. Tuhan Yesus memberkati.